Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Bapak Ibu sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, ya penggemar sejarah. Saya katakan penggemar karena nggak ahli tapi senang. Ya, mudah-mudahan masih tetap fokus, ya tidak ngaji ala ngintip-ngintip ya. Nah, mistik itu satu cara berpikir supranatural yang dimana manusia itu bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Itu mistik. Jadi kalau kita katakan mistik itu satu jalan religi atau jalan spiritual di mana orang itu meyakini bisa langsung hubungan dengan Allah, ya, dengan Tuhannya. Taib. Kejawen itu dari kalimat Jawa. Nah, kejawen itu bisa memiliki dua makna. Kejawen itu artinya dari kalimat Jawa, artinya orang itu punya tata krama. Makanya di dalam lingkungan Jawa itu orang yang kurang ajar itu enggak Jawa. Ya. Orang yang tidak punya tata krama itu enggak Jawa. Atau ada istilah wis ilang Jawane. Nah, gitu kan. Itu istilah. Nah, kejawen itu juga bisa bermakna agama budaya. Karena agama di dalam bumi ini terbagi menjadi tiga. Ada agama wahyu yang tidak lain adalah Islam. Makanya Islam itu tidak bisa ditarik-tarik kemanapun. Islam Nusantara, Islam liberal, Islam apalagi inklusif, Islam Jawa, Islam Sumatera, enggak ada. Karena Islam itu agama wahyu. Yang memberi nama itu langsung dari langit. Makanya Allah katakan, Inna dina indallahil Islam. Kan gitu. Nah, berbeda dengan agama Yahudi, Nasrani itu dimasukkan oleh para ahli teologi itu agama sejarah. Apa itu agama sejarah? Yaitu agama itu berubah ajarannya, formatnya, dan bentuknya sesuai dengan perubahan zaman. Nah, nanti akhirnya juga lahir agama budaya, alias agama itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan budaya di masing-masing wilayah. Nah, akhirnya di sini ada Islam Arab, ada Islam Jawa, kan gitu. Kalau kita pandang Islam itu sebagai agama budaya. Makanya Islam itu bukan agama budaya, bukan agama sejarah, tetapi agama wahyu. Walaupun Islam itu tidak menentang budaya, tapi budaya yang positif. Contoh sholat. Itu tata caranya itu semua dari langit, dari wahyu. Terus kemudian sholatnya dengan pakaian apa? Nah, ini mulai berbudaya. Ya, pakaian ala Jawa, apa ala Sumatera, apa ala kuburan, pakai pocong begitu. Itu.
Gimana Pak kalau sholat pakai pocong gitu? Tuh ya. Oke. Nah, sekarang ketika kita bicara masalah kejawen, ya, mistik kejawen itu lebih kepada nuansa agama budaya. Makanya Neil Mulder menegaskan pandangan dunia orang Jawa pada dasarnya adalah animistik. Jadi animistik itu bukan suatu agama. Dan para pengikut penganutnya pun tidak mau dikatakan itu agama. Makanya orang-orang animisme itu orang tidak beragama. Benda-benda yang dipengaruhi oleh spiritualitas pemiliknya dan pembuatnya. Nah ini makanya saya ingin ini nanti kita akan bahas sendiri ketika kita bahas di bab agama asli Jawa, Pak, nanti ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya ini sudah offline ya. Sudah offline, nanti kita akan bahas agama asli Jawa. Jadi saya kasih gambaran sedikit bahwa ajaran agama asli Jawa itu adalah animistik. Yang meyakini bahwa Tuhan itu sudah tidak bisa dijangkau oleh manusia. Makanya akhirnya peran Tuhan itu diganti oleh roh-roh leluhur. Nah, gitu. Makanya Tuhan orang animistik itu sudah tidak bisa dikenali bentuknya, namanya, sifatnya. Dan sudah tidak bisa dijangkau sama sekali oleh manusia. Makanya di dalam persepsi orang Jawa, itu Tuhan ini diwakili oleh dewa bumi, dewa yang bisa ngebumi, yaitu Dewa Rama. Tuh. Dan akhirnya Rama ini adalah dewa setengah manusia, manusia setengah dewa, bahkan dewa memanusiakan dirinya. Malah nikah dengan Sinta kan gitu, kalau di Indonesia. Nah itu nanti bagaimana lakon Rama yang sedang berperang untuk mengebumi itu kan berhadapan dengan raksasa-raksesi yang sangat serem, yang sangat menakutkan. Akhirnya perangnya dibantu oleh pasukan Sugriwo. Nah, gitu kan gitu. Nah, pasukan Sugriwo itu memiliki panglima yang hebat, yaitu Gatotkaca. Wah, itu kan gitu, sampai bisa terbang kan gitu. Akhirnya sampai dibuat nama pesawatnya Habibie kan gitu, Gatotkaca kan gitu. Itu, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi sehingga kekuatan Tuhan itu sudah terwakili oleh roh-roh leluhur itu. Nah, roh leluhur ini itu menempati satu tempat-tempat tertentu. Makanya disebut animisme. Nah, ternyata animisme ini berkembang. Roh ini tidak menetap dalam satu tempat, bisa berpindah-pindah. Makanya agamanya berubah menjadi dinamisme. Tuh. Dinamis ya. Makanya kadang menempati satu tempat ini gunung ya, bebatuan, situs. Makanya tempat-tempat yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur itu disebut juga Tuhan atau mendapatkan bagian nama Tuhan. Makanya biasanya roh leluhur itu menempati tempat-tempat bebatuan. Di dalam bahasa Jawa batu itu watu. Nah, itu ya. Itu nama paling eksis Tuhannya orang animistik. Nah, itu sekarang dipanjangkan menjadi Tuhan ya. Aslinya itu Nah, Tuhan yang baik namanya Tuhan, Tuhan yang jelek namanya hantu. Nah, kan gitu. Karena
roh leluhur itu bisa jahat mengganggu anak cucunya. Nah, untuk supaya nggak mengganggu, biasanya orang Jawa melakukan negosiasi dengan roh leluhur itu dengan cara apa? Selamatan. Selamatan itu cara orang Jawa untuk menego supaya Tuhan ini nggak ganggu. Untuk selamanya minimal sementara. Makanya di dalam acara selamatan itu dikeluarkan satu sesajen namanya juga membawa nama Tuhan, yaitu tumpeng. Nah, kan gitu. Tumpeng. Ya. Nah, wadahnya itu juga membawa nama Tuhan dia, yaitu apa? Tumbu. Nah, kan gitu. Orang Jawa memberikan nama itu wadah-wadah sajen itu namanya tumbu. Ya. Terus kemudian bisa saja Tuhan roh leluhur itu bertengger di tempat-tempat situs. Nah, di tempat apa itu namanya ya situs. Makanya situs-situs atau benda-benda cagar alam itu disebut dengan tugu, nah, kan gitu. Dan roh leluhur itu juga bisa menempati tempat-tempat air. Makanya lihat aja di Jawa itu hampir semua kuburan itu selalu ada setu. Nah, itu bendungan. Bendungan itu setu, kenapa dikatakan setu? Karena tempat minumnya Tuhan. Ini Hana kenalkan biar antum tahu sedikit sehingga kalau mau dakwah, mau menggambarkan orang Jawa itu kayak apa, sehingga kita itu bisa menempatkan dakwah dengan benar sehingga tidak gerusa-gerusu, karena kita ketika tidak memahami adat budaya setempat itu dakwah bisa keliru-keliru kan gitu. Nah, saya iniin lagi bahwa setu, tugu, watu. Nah, ketika mereka itu sembahyang, itu kan sembah kepada Yang Widi. Makanya sholatnya mereka itu namanya sembahyang. Karena yang itu maksudnya dari kalimat apa, Pak? Nenek moyang. Ya. Karena Tuhannya roh leluhur tadi diberi nama Yang. Nah, yang paling tertinggi tadi yang tidak bisa dijangkau oleh manusia itu namanya Yang Tunggal, Yang Wasesa, Yang Widi. Tuh. Nah, kemudian sembah kepada yang ini caranya tulajek, tu berarti berdiri. Tulungkuk berarti ruku. Kup berarti di sini sujud. Itu mengenal seperti itu. Ini makanya Neil Murda mengatakan benda-benda dipengaruhi oleh spiritualitas pemilik buatnya. Orang Jawa itu paling mengkultuskan senjata tajam. Keris, ya, pedang. Karena keris itu diyakini ada kekuatan gaibnya. Dan sangat dipengaruhi oleh spirit pembuatnya. Kalau di Jawa sebelum Islam itu kan ada yang paling terkenal pembuat senjata itu namanya Empu Gantung. Nah, itu membedakan antara empu dengan empu di awal M. Contoh empu tantular. Itu sarjana dalam bahasa Sangsekertanya. Kalau itu berarti pembuat senjata. Tuh, ya. Nah, kalau setelah Islam yang paling terkenal membuat senjata adalah Empu Supo. Ya, Empu Supo itu ada Supo Tuwo, ada Supo Mudo. Ini adik iparnya Sunan Kalijogo. Ya, Empu Supo ini salah satu punggawa kerajaan Mojopahit yang menikah dengan adiknya Sunan Kalijogo. Itu raja pembuat senjata, di antara yang dibuat keris Carubu, yaitu keris yang maha sakti, dan satunya lagi itu keris yang
sangat dikultuskan oleh Raja Mataram. Siapa yang memegang itu pasti menjadi raja. Nah, satu keris lagi yang itu sulapan dari kolam atau tintanya Sunan Giri, namanya keris Kolomunyeng. Nah, ini jadi itu kenapa di Jawa itu banyak orangnya keris, karena itu masih ada unsur-unsur pengaruh animisme tadi. Keris-keris bisa disurupin, bisa tinggi ditempati oleh kekuatan magic tadi itu, dan dapat memuat kekuatan mereka. Kejadian alamiah seperti kekeringan, letusan gunung, serangan hama kayak di Jawa Timur sudah hampir 2 tahun lebih itu hama tikus. Itu selalu dikaitkan tanda-tanda kosmos. Contoh, ada begebluk banyak ayam-ayam mati, katanya Nyi Roro Kidul sedang marah, kan gitu. Makanya ayam itu dicat merah, itu sama Jawa. Nanti ada yang marah lagi, Nyi Blorong, nah itu bahaya lagi, itu yang kalau marah itu Nyi Blorong, ya. Makanya di Jawa itu juga ada pesugihan-pesugihan di tempat-tempat yang wingit, yang angker itu. Yang pesugihan paling terkenal yang pengen mendapatkan duit dengan nilai kurang lebih 1 triliun, itu harus berhubungan dengan Nyi Blorong. Tuh, ya. Dalam sejarah mistik Jawa, pembahuran Islam, nah ini tolong dicamkan bahwa dasar keyakinan mistik kejawen itu adalah manusia itu bisa langsung berhubungan dengan Tuhan tanpa harus melalui perantara guru, torikot, atau ajaran. Makanya mereka itu tidak memiliki ajaran. Sehingga sembahyang buat dia itu yang penting eling. Itu kan gitu. Tuh. Nah, cara atau dasar berpikirnya kejawen itu adalah kearifan lokal. Makanya jalan berpikir mereka itu adalah perpaduan memadukan nilai-nilai positif semua religi. Bahkan bukan hanya religi, termasuk budaya yang disebut dengan kearifan lokal. Makanya gerakan untuk membangkitkan kembali kearifan lokal itu adalah mereka-mereka yang ingin menghidupkan lagi budaya kejawen, mistis kejawen. Ya, itu. Sehingga mistis kejawen itu perpaduan unsur Islam tasawuf, Hindu Buddha, animisme. Tuh. Dan itu tercermin banget di dalam bangunan masjid Demak dan juga Borobudur. Kalau antum lihat segi empatnya itu kan stupa yang bertangga-tangganya itu adalah Hindu Buddha. Terus kemudian ada pucuk yang paling tertinggi kalau di Borobudur itu sebetulnya adalah Gunung Mahameru. Karena di dalam keyakinan Hindu Buddha, Gunung Mahameru itu sebetulnya ada di Jambudwipa sana, India. Cuma di dalam satu waktu itu pernah dipindah separuhnya di Jawa. Gunung Mahameru itu adalah gunung gaib. Gunung tapi nggak kelihatan. Nah, di sana tempat bersembunyinya atau tempat bersemayamnya dewa namanya Dewa Girinata. Kenapa dikatakan Giri? Karena gunung, Nata yang noto, berarti yang menjaga gunung. Ya gunung itu tadi, Mahameru. Nah, di kanan kirinya itu ada kurang lebih Samudra 7. Makanya stupa itu di bawahnya ada lagi. Itu. Nah, di situ juga ada gunung-gunung 7. Makanya ada lagi cungkup-cungkup itu di kanan kirinya stupa. Itu. Namun di situ bukan lagi bertengger
dewa Siwa, tetapi oleh Wangsa Sailendra stupa-stupa itu digunakan untuk menyimpan patung-patung Buddha. Dan pucuknya itu lubangnya dibuat mengisi abu hasil pembakaran nenek moyangnya. Makanya kalau kuil di Hindia itu digunakan tempat ibadah, kalau kuil atau candi-candi di Jawa itu digunakan untuk perayaan menyembah atau perayaan untuk menghormati roh leluhurnya. Tuh ya, ini dengan demikian Bapak Ibu sekalian, mistik kejawen itu sebetulnya adalah cara berpikir magic, mistik, gaib, perpaduan antara Islam, tapi Islam yang menonjol di situ tasawuf, Hindu, Buddha, dan animisme, gitu. Ini perlu kita pandangan hidup orang Jawa dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam sufistik, pandangan Hindu Buddha, pandangan tradisi sebelumnya. Jika demikian, seluruh apapun cara berpikir orang Jawa itu selalu tidak hal-hal yang sifatnya supranatural, hal-hal yang sifatnya itu kosmos. Apalagi saat terjadi penderitaan yang sangat. Jadi makanya muncul Ratu Adil. Makanya Bapak Ibu sekalian tolong diperhatikan aja. Di masa bangsa Jawa itu mengalami berbagai macam penderitaan, itu selalu muncul Ratu Adil, Satrio Piningit. Itu selalu. Makanya Diponegoro pun pernah dianggap Ratu Adil. Cokro Aminoto pun pernah dianggap Ratu Adil. Dan bahkan tolong diperhatikan, dengan penderitaan penjajahan yang menjadi itu, keluarlah. Dan ini selalu menjadi buku suci diulang-ulang, yaitu apa? Primbon Jongko Joyoboyo, Jongko Lodang. Yang menulis adalah Ronggowarsito. Ya. Oleh karena itu Primbon Joyoboyo itu sebetulnya bukan hasil coret-coretan takwil mimpinya Joyoboyo yang sebenarnya Joyoboyo itu Kediri jauh. Yang disinyalir oleh orang Jawa, dialah yang melahirkan tradisi mitoni. Itu kan ketika istrinya dari rakyat jelata untuk mangkat menjadi bangsawan, maka dia dimandikan dengan air tujuh. Air tujuh itu air sumur tujuh, yaitu sumur di seluruh Kediri ini dicari 7 orang, yaitu sumur pengusaha paling sukses, diambil airnya, pejabat bangsawan paling ini, terus kemudian cendekiawan paling hebat. Jadi 7 itu diambil, dimasukkan ke dalam suatu wadah, kemudian pada hari ke-7 bulannya, pada waktu 7 bulannya, orang yang hamil itu disiram. Makanya ada asal siraman mitoni karena hari ini bulan ke-7, tingkepan karena melenting sak kekep, kata orang Jawa. Itu makanya disebut dengan tingkep. Nah, biasanya pada acara tingkepan itu ada prosesi ceplok telur. Jadi telur itu dimasukkan ke dalam baju, digelundungkan di atas perutnya perempuan yang hamil itu, nanti jatuh, kalau pecah diprediksi besar anaknya perempuan, kalau nggak pecah anaknya laki-laki. Itu kan enak tuh USG-nya orang Jawa. Dan bahkan untuk menjadi anaknya itu pinter, ketika ngubur ari-ari pun dikasih pulpen, dikasih buku. Supaya apa? Pinter. Supaya ganteng cantik dikasih pedak, dikasih cermin. Nah, kalau kaya dikasih ATM kalau menurut saya. Itu apalagi ATM BCA atau mungkin Bank Dunia, itu kan gitu ya. Itu seperti itu, Pak. Nah, cara-cara berpikir seperti itu masih eksis dan makin eksis. Malah dibakukan dengan istilah Islam Nusantara. Jadi kalau kita itu ingin mendekati ajaran Islam Nusantara, itu sebetulnya mistik kejawen dikasih baju Islam Nusantara sebetulnya.
Sebetulnya aslinya itu mistik kejawen. Nah itu. Nah, tadi saya katakan orang Jawa itu ya seakan nah sehingga spiritualitas kejawen itu memiliki dua bagian integral. Jadi satu meyakini bahwa teologi manusia itu subhanallah antroposentris ya kan gitu. Di mana di sana manusia itu sebetulnya mikrokosmos. Nah, kan gitu. Kemudian yang keduanya sangkan paraning dumadi. Asal usulnya manusia itu namanya makrokosmos. Nah, itu. Nah, disinilah nanti akan terjadi penyatuan. Makanya akidah kejawen yang paling eksis adalah manunggaling kawula Gusti. Karena mistik kejawen itu pada akhirnya adalah menjaga harmonisasi keserasian antara Tuhan dengan Allah, antara Tuhan dengan manusia. Makanya dalam istilah mereka sekarang itu memayu hayuning bawono, kan gitu kan gitu. Dengan cara menjaga mistik kejawen itu secara baik dengan apa? Menjaga hubungan, kalau bisa itu rekat sehingga Tuhan jadi manusia, manusia menjadi Tuhan. Minimal muncul Tuhan setengah manusia, manusia setengah Tuhan. Dalam istilah agama dulu itu dewa setengah manusia, manusia setengah dewa. Dan itu sebetulnya dari Yunani, makanya Isa itu dipertuhankan, filsafat masuk agama filsafat Yunani itu masuk agama Kristen. Gitu. Nah ini juga gitu masuk ke agama Islam, menjadilah manunggaling kawula Gusti dan disemarakkan oleh Syekh Siti Jenar. Nah nanti kita akan bahas itu tersendiri. Ya, jadi oleh karena itu orang Jawa itu persepsinya Tuhan itu ada tetapi tidak jelas adanya. Nah, makanya dalam istilah mereka itu tan keno kinoyo ngopo, ya kan gitu. Jadi tidak bisa dilukiskan dan tidak bisa dibayangkan. Akhirnya daya gaib dianggap bersemayam dalam benda-benda alam. Jadi gunung, batu. Jadi karena Tuhan itu tadi tidak bisa dijangkau oleh manusia, supaya ada ketersambungan dengan Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Dan ini sebetulnya filsafatnya Aristoteles. Karena Aristoteles itu mendefinisikan Tuhan itu adalah Tuhan adalah bergerak yang tidak digerakkan. Itu. Dalam bahasa Platonnya adalah the good. Makanya filsafat Platonisme ini juga mempengaruhi ke dunia Islam, terutama pada aliran Qadariyah. Karena Allah itu the good, yang baik, tidak mungkin jelek-jelek, maka seluruh perbuatan maksiat itu diciptakan manusia sendiri, bukan Allah. Nah itu. Nah, ini kalau kita hubung-hubungkan semua, biar nanti antum nyambung semua. Ternyata Platonisme, ya, Aristoteles, itu filsafat Yunani, kemudian Persia masuk Indonesia lewat pintu ini. Nah, sangat tidak tertutup kemungkinan ya pujangga-pujangga Jawa yang paling berjasa mengembangkan, menumbuhkan kesusastraan Jawa itu kan 3 orang. Nah 3 orang ini sangat terpengaruh dengan pemikiran tasawufnya Hamzah Fansuri yang ada di Sumatera dengan Abu Hamid Al-Ghazali. Makanya di dalam kitab, di dalam buku Sentini sama Serat Wedatama itu banyak disebutkan kitab-kitab tersebut. Itu. Yang semua nanti ujungnya adalah manunggaling kawula Gusti. Nah, pujangga yang paling terkenal Jawa adalah yang pertama adalah Ronggo Warsito, yang tidak lain nama aslinya adalah Ki Bagus Burhanuddin, kemudian Joyodipuro, kemudian Purbocaroko. Ini yang menentukan tumbuh kembangnya, pesatnya kesusastraan Jawa. Sehingga termasuk penulisan Wali Songo itu.
Karena pada dasarnya wali itu banyak, kenapa cuma Songo? Kalau seandainya yang disebutkan itu ternyata cuma 8 kan gitu. Kenapa Songo? Karena Songo itu angka mistik bagi orang Jawa, itu kan gitu. Bulan yang paling dianggap berkah buat orang-orang Jawa adalah Pesongo kan gitu. Nah, kan? Yaitu di sana sudah mulai hujan, ini Pesongo kan gitu. Makanya dari namanya saja ini, katanya Profesor Dr. Simo, sangat tidak ilmiah. Yang menyebut Wali Songo itu tidak punya nyali akademik. Wali Arab, Songo Jawa kok bisa ketemu? Ini nanti sebabnya kalau kita kaji itu kan memang pernah terjadi perpisahan, permusuhan, pertarungan berhadap-hadapan antara kaum santri dengan kaum keraton. Ya, karena ulah Amangkurat I yang membantai kurang lebih 5.000 sampai 6.000 ulama, ustadz dan juga guru agama bersama anak istrinya Giri Kedaton itu. Nah, untuk mengakorkan kembali maka pujangga-pujangga Jawa ini mencoba menulis. Makanya kalau antum membaca silsilahnya wali itu, intinya diarahkan bahwa keraton itu keturunan dari Pangiwo, dari arah Kiwo, kiri. Nah, wali itu panengan dari arah kanan. Makanya kalau wali itu kalau enggak bapaknya Arab, ibunya Jawa. Dan Jawa itu selalu dikait-kaitkan dengan keturunan kerajaan. Itu kan gitu. Antum cek aja. Nasabnya Sunan Gunung Jati, nasabnya Sunan Ampel, dan yang lainnya. Itu berarti adalah perang polemik, perang kesan, perang image. Oke. Oke, ini masih ada waktu nggak, Pak? Kepada Ustaz, Oke. lanjutkan, Ustaz. Masih bisa dilanjutkan ini? Bisa Ustaz, lanjut. Oke. Nah, perlu diketahui bahwa ritus, kalau kita anggap ritual, yang paling menonjol pada mistik kejawen adalah selamatan, topo, dan semedi. Itu ya. Selamatan yang saya katakan tadi itu untuk acara di samping menyenangkan roh leluhur, menyenangkan orang kanan kiri karena ada makan-makan. Topo itu semedi, ada topo broto, dan pertapaan sekarang ini lebih banyak dijadikan untuk pesugihan. Pesugihan itu pasti nyari uang karena pesugihan itu dari kalimat sugih. Nah, yang paling fenomenal adalah semedi topo yang ada di Gunung Kemukus. Yang di sana diyakini tabarruk dengan cara berhubungan seks lawan jenis yang haram, di mana budaya yang pertama kali meletakkan adalah Ki Samudro, yaitu punggawa kerajaan Mojopahit yang jatuh cinta kepada istri bapaknya yang tidak lain adalah Om Trowulan. Nah, anehnya sejarah atau cerita rakyat itu yang masih belum bisa dipastikan kebenarannya, prakteknya sudah diwujudkan gitu loh. Bahkan pernah diliput TV internasional kali-kali, dan nasallallahu al-afiyah. Ya, sangat memilukan dan menyedihkan. Jadi tamu yang datang ke sana yang paling banyak Jumat Legi sama Jumat Kliwon, itu yang perempuan cari pasangan laki gelap, laki cari pasangan perempuan yang gelap. Itu. Dan kita tidak tahu di sana itu transaksinya adalah transaksi pelacuran atau ngalap berkah. Itu ya. Bahkan ada lagi juga di Karanganyar, di sana juga Kiai Balak namanya. Jadi inilah ya yang sehingga kalau kita lihat mistik kejawen itu akhirnya melahirkan satu ajaran yang namanya ajaran sinkritisme. Apa itu ajaran sinkritisme? Yaitu ajaran perpaduan ya.
dari berbagai macam mistik-mistik tadi. Mistik Islam diambil, mistik Hindu-Buddha diambil, mistik animisme, dinamisme diambil, sehingga muncul sinkritisme. Ya, Allahu a'lam bishawab. Dengan demikian, perpaduan ini selalu menjadi suatu kebanggaan. Makanya Islam di Jawa ini kalau nggak dioplos itu nggak puas. Itu contoh aja budaya tradisi kematian itu kan dari sisi ritusnya itu adalah Buddha Hindu dikasih nuansa Islam. Sehingga di situ ada unsur Hindunya iya, Buddhanya iya, bahkan ada di antara mereka kalau nggak ditahlili itu roh mbahnya itu gentayangan, ada animisme ini. Jadi ada animismenya juga. Nah, ada Islamnya yaitu Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin SAW Al-Fatihah. Bahkan sehingga orang kejawen paling nyantri itu yang penting bisa ngirim surat Al-Fatihah ke roh leluhurnya. Dan ritual yang paling penting itu keluar hari raya Idul Fitri, Idul Adha untuk sholat. Syukur-syukur lebih santri lagi kalau bisa sholat Jumat. Itu udah paling hebat. Itu. Jadi kalau dari sisi hari 7, 40 Hindu-Buddhanya, kemudian dari roh gentayangan animismenya, dari bacaan-bacaannya Islamnya. Jadi ada semua. Itu namanya sinkritisme. Bahasa mereka, okelah botol bisa berbintang, tapi diisi kopi teh. Apalagi kopinya kopi luwak, kan enak. Nah itu bahasa mereka. Makanya di Jawa juga ada gerbek-gerbek, Pak. Gerbek itu semuanya, lihat aja. Ungkapan dari Hindu-Buddha, tumpengnya yang munjung begini. Itu adalah Buddha, Hindu, maaf. Karena apa? Karena tadi gunungan, Gunung Mahameru. Makanya kalau antum lihat tanggaman wayang kulit, yang pertama kali keluar adalah Gunung Mahameru. Plang, 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 plang. Setelah itu baru dalangnya itu memainkan peran-peran wayang sesuai dengan lakonnya kan gitu. Itu muncul begini. Makanya bentuk masjid pun bentuk masjid tumpeng kan itu, mengerucut. Tuh. Dan makanya gunungan itu diisi buah-buahan macam-macam, bahkan makanannya dibuat rebutan, diyakini berkah. Jangankan begitu, kan di Jawa Tengah itu ada juga namanya gong sekaten, itu dimandikan, Pak. Itu air pemandiannya gong sekaten itu diminum orang, dijadikan berkah. Kotoran Kiai Slamet aja dijadikan berkah, ya, yang dikeluarkan setiap satu suro di Solo itu. Nah ini kondisi real. Oleh karena itu saya closing dan saya lebih banyak dialog kepada Bapak Ibu sekalian. Closingnya begini, kata Fazlur Rahman, salah satu seorang direktur Islamic Research Institute di Pakistan, mengatakan bahwa Islam di Indonesia sebagian besar hanya merupakan satu lapisan yang menutupi langgam sosial dan budaya yang pada segi-segi penting tertentu masih bersifat kufur. Makanya sindiran siapa ya kalau nggak salah, namanya lupa. Jadi Islam itu hanya baju yang robek-robek, kelihatan badan kulit bolong-bolong, animisme Hindu-Buddhanya. Jadi badannya itu masih Hindu-Buddha animisme. Nah, baju Islamnya pun masih bolong-bolong, bedah, yang kayaknya disindir oleh Sunan Kalijogo di dalam lagu Lir Ilir, Tandure Wusumilir, tak ijo royo-royo, tak senggu kemanten anyar cahangon benekno blembengiku lunyu-lunyu yo peneken kanggo tombo dodotiro. Dodotiro kumitir bedah ing pinggir. Nah, dondomono rumatono. Berarti memang keislaman orang Jawa itu belum utuh, masih robek kanan, robek kiri, robek depan, robek belakang. Dondomono rumatono. Itu ya. Jadi makanya kita harus rumat dengan dakwah. Itu. Jadi kita sampaikan ini di dalam rangka untuk background kita memperbaiki keagamaan orang Jawa.
Jangan malah semakin menjadi animisme, semakin Hindu Buddha terus kita diamkan. Terus kita ngaku benar sendiri. Terus yang dakwai mereka siapa? Itu ya. Saya kira itu, sehingga disinilah muncul Manunggaling Kawula Gusti, bahwa Tuhan itu sudah diwakili oleh roh leluhur yang nyambung dengan manusia, bahkan manusia pun bisa menjadi Tuhan. Kalau sudah bisa menyatu, makanya dari kalangan bangsawan gelarnya ratu, dari kalangan orang-orang biasa namanya datu, dalam bahasa Sumatera, dalam bahasa Jawa namanya dukun, dalam bahasa Malaysia namanya bomoh. Jadi dukun, bomoh, datu itu orang yang sudah bisa langsung hubungan dengan dewa. Sudah manunggal, makanya di dalam kitab Kartanegara itu, bahwa semua raja Jawa itu adalah jelmaan Tuhan, jelmaan dewa. Sehingga apa titah raja itu nggak boleh dibantah. Nah, di situ muncul akhirnya terjadilah sistem teokrasi, kan gitu. Bahwa Tuhan itu raja itu adalah wakil Tuhan, makanya suara raja itu suara Tuhan. Nah, di Prancis sana itu nggak disukai Tuhan nih, raja-raja seperti itu, makanya dirombak dengan Renaissance, ya, Renaissance dalam bahasa Prancisnya, akhirnya dirubah suara rakyat, suara Tuhan. Gitu. Jadi dipindah kekuasaan mutlak di tangan raja, sekarang kekuasaan mutlak di tangan rakyat, namanya demokrasi. Ya, dua-duanya hancur juga, ya, suara raja, suara Tuhan, akhirnya diktator, salah juga harus dibenarkan, sesat juga harus dibenarkan, rakyat juga begitu. Akhirnya menjadi diktator, dan diktatornya rakyat itu berbahaya. Karena apapun yang dilakukan rakyat harus dibenarkan. Apa yang diinginkan rakyat harus dibenarkan. Makanya yang benar itu negara Indonesia itu adalah negara teosentris, nomokrasi, teokrasi, nomokrasi, demokrasi. Itu harus dibaca satu, bukan negara sekuler. Negara yang berketuhanan, bermusyawarah, dan memperhatikan kepentingan-kepentingan umum. Ya, wallahu a'lam.